dia yang mempublish apa namanya ke publik eh, video itu, dia yang ngerekam, dia yang menyebarkan. Alah, gimana dong hukumannya gimana? Coba. Sok-sokan mau bilang mau melapor. Gimana ceritanya? Lapor. Jadi kalian mau tahu teman-teman, di balik ini semua, kenapa itu si MP, si Mukondo itu, ya kan, si apa, yang mengorbankan janda-janda orang, ya kan, ya kan, menelantarkan anak lagi. Disitulah semua bergabung, ya kan, ahli mesum, ya kan, ahli penjinah, ya kan, coba menelantarkan anak, ya kan, coba di situ bergabung semua di sana. Penipu, ya kan, ya ahli persundalan, mabora, gigolo, di situ Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, gak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh gak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya, Komal? sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Peta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua yang mungkin ya dalam membuat konten saya ada silap kata ataupun menyinggung perasaan kalian. Oke, di sini kita akan melihat teman-teman bagaimana saling bongkar-membongkar semakin panas ternyata teman-teman. Walaupun bulan Ramadan sudah lewat, ternyata kita masih disuguhkan hiburan. Bagaimana oten-oten ini masih terus saling bongkar-membongkar aib. Dan informasi terbaru teman-teman, mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh RK teman-teman ya. Oleh si RK atau Bang RK ini dengan seorang yang bernama Putri. Jadi Putri ini mengaku dihamili oleh RK. Dan yang cukup mengejutkan, akun dari Putri ini sekarang dipegang oleh istri dari RK.
Jadi banyak orang bertanda tanya, Bang, ini akun Putri aktif lagi. Tapi kita lihat videonya, RK dan istrinya. Fotonya RK dan istrinya. Bahkan ada yang sampai nggak bisa membedakan antara RK dan Sarah. Maksudnya Putri ya. Antara Putri dan Sarah, istri dari RK. Dikiranya itulah wajah Putri. Ternyata bukan, teman-teman. Dan ini membuat kita bertanda tanya, apa mungkin akunnya Putri dihack oleh Sarah, istri RK? Ternyata tidak. Ternyata dari awal, kasus tersebut adalah skenario dari RK, teman-teman. Ini biar kalian tahu ya. Jadi RK ini merasa dirinya artis. Membuat skenario demi skenario untuk menaikkan nama dia. Jadi ini orang, dia berpikir bahwa cara supaya terkenal adalah harus membuat sensasi-sensasi. Dan salah satu adalah sensasi kalau dia difitnah menghamili seorang wanita yang berhasil dia murtadkan. Kan ceritanya Putri ini adalah murtadin. Jadi dia bikin sebuah cerita, ada perempuan mau murtad, chatting-chatting sama dia, telepon-telepon sama dia, dan ternyata perempuan tersebut adalah istrinya sendiri yang menyamar jadi Putri. Terus VN dan chattingan tersebut dia berikan kepada donatur. Dengan tujuan donatur senang gitu kan, bahwa RK berhasil memurtadkan umat muslim. Ada yang mau murtad berkat RK dan butuh lindungan, butuh uang. Jadi donatur akan titipkan uang kepada RK untuk diserahkan kepada Putri ini. Untuk diberikan kepada murtadin ini. RK terima duit sangat kencang. Dan supaya melepas tanggung jawab, dia bikin lagi skenario. Karena donatur pasti tanya kan, udah dibaptis belum putrinya? Mana foto dia dibaptis? Mana foto dia sudah ke gereja? Yang namanya donatur sudah keluar uang pasti minta bukti-buktinya. RK kebingungan, teman-teman. Waduh, ini gimana? Ditagih gitu kan? Ah udahlah, bikin aja skenario bahwa Putri ini kembali ke Islam. Bahwa Putri ini orang nggak benar, jadi saya nggak ada urusan lagi sama dia. Kan pilihannya antara dua itu, teman-teman. Bikin skenario Putri kembali ke Islam, tapi kalau dia kembali ke Islam harus ada buktinya juga dia sudah kembali ke Islam. Misalnya dia bersyahadat atau apa gitu kan. Atau yang kedua, mengatakan bahwa Putri ini penipu lah, orang nggak benar lah, ribut sama si RK, jadi udah putus hubungan, saya nggak kontekan lagi, jadi nggak bisa tanya gitu. Dibikinlah skenario Putri menipu dia. Jadi dapatnya double, teman-teman. Waktu RK ngarang ada perempuan mau murtad, dia dapat duit dari donatur. Begitu dia difitnah oleh Putri, ya dia bikin skenario difitnah, dia butuh duit untuk melaporkan Putri ini, dikasih lagi duit sama donatur. Double dapatnya doh. Double. Dan RK ini memang jago membuat skenario-skenario, teman-teman. Kita ingat saat dia merajuk ya. Saat dia ngambek mengatakan nggak mau lagi berdebat, mau mandi lumpur. Rupanya dia chatting di grup Katoliknya bahwa itu semua hanyalah skenario. Itu adalah untuk menipu Edis dan kawan-kawannya. Yang bocor kan? Chattingan tersebut bocor ke publik dan makin menunjukkan bahwa RK ini memang jago memanipulasi. Jago membuat sandiwara-sandiwara. Dan sekali lagi teman-teman ya, RK ini dari dulu memang jago untuk menaikkan pamor dan mendapatkan uang. Dia sering mengajak umat muslim untuk PK dan sebagainya. Bahkan saya dulu pernah diajak juga. Udah kita PK aja, ya kita cari duit sama-sama gitu kan. Jadi ujung-ujungnya tujuannya apa? Cari duit, teman-teman. Ribut-ribut yang terjadi ini skenario semua. Skenario untuk mendapatkan simpati dari donatur. Itulah saya bilang bajingan ini orang-orang. Orang-orang seperti ini bajingan semua, menipu sana, nipu sini. Dan saya kasihan sama netizen yang polos-polos, bodoh-bodoh ditipuin. Orang-orang Kristen yang polos ini jadi korban ini. Jadi korban mereka. Ya. Mereka dapat uang begitu banyak. Ngeri, teman-teman. Itulah saya bilang, udahlah saya PK aja lah sekarang ya. Kita lagi nyari duit juga untuk biaya renovasi supaya kita ada studio. Ya udahlah. Cara paling gampang adalah kita akan PK juga kalau begitu. Biar saya tunjukkan bahwa motivasi itu, aduh, kacau. Ini kita dengarkan dulu dari pihak Reda Marbun yang membongkar bahwa si RK ya alias si Jagung gitu kan. Karena dia ngaku bahwa dia punya usaha jagung, padahal usaha jagungnya sudah lama nggak ada lagi.
Itu usaha jagung sebelum dia muncul di medsos. Nah, ini dibongkar oleh Reda Marbun mengenai bahwa Putri Rahmawati itu adalah fiktif, itu adalah istrinya sendiri yang menyamar, yang dulu mengarang dengan tujuan ya uang semua. Ini yang kita dengarkan. Ini penduduk tetap ini di herder ini. Kok nggak tahu? Iya. Kenapa begitu? Aduh, si jagung ini, si Anggina Burju ini. Saya berarti belum herder ini. Jadi gini ya, kita tuh si Mamak Sanggul, PG, si Jagung, ya pengacara, gua berlima, ya nggak mau. Aduh, sebentar Elsa. Biar ini ku dengerin, biar kalian tahu, ya kan. Jadi dia bilang kan, jadi dia naik pesawat itu kan katanya takut. Jadi dia nanti mau naik kapal laut ke Jakarta, ya, untuk melaporkan si Putri Rahmawati itu ke Polda Metro Jaya. Ya. Jadi kita tawar lah. Kan aku tawar langsung pengacaranya. Ya udahlah Bang, 25 juta aja aku bilang gitu sama pengacaranya. Wah, aku mah kalau begini-begini ya udahlah karena Kareda yang itu nggak apa-apa lah kata pengacara. Jadi udah deal 25 juta ke pengacara mau untuk melaporkan si Putri Rahmawati itu. Ya. Taunya selidik punya selidik kita di balik layar, ya. Ternyata Putri Rahmawati itu ndak ada. Akun Kikumat sebentar. Akun Kikumat. Defense Club kenapa diblokir ketua? Enggak, udah dicek enggak ada. Coba sebentar. Coba. Aku cek lagi nih. Akun Kikumat ya. Kemarin. Ya, dikencangkan tap-tap layarnya ya. Fiktif. Bininya. Iya kalau bininya. Jangan belum kawin. Enggak tahu itu, enggak jelas itu. Enggak ada di sini Kikumat. Enggak ada di sini. Jangan-jangan di room si PG loh. Walah. DM lah nanti DM ya biar kakak cek lagi kalau lagi pas ini ya. Nikahnya si Jagung kapan itu Karidang? Ya nggak tahu kita. Jadi kita tanyain kan karena kan pengacara kapan Kareda itu si RK kapan ke Jakarta gitu. Siapa yang mau pici 5 dengan saya? Ini grateful doubt ini ini beneran akunnya ini 01 ini. Palsu. Tadi malam. Lucu juga ini. Akun palsu ya. Jadi terus kan kita cek lah, kita selidiki lah kan. Loh kenapa kok apa namanya? Kok itu piti-piti apa ini? Kok piti-piti itu semua udah pada hilang? Dihapus satu-satu. Itu loh. Lah, selidik lah kan? Kita selidik lah. Ya, kita selidiki lah pelan-pelan kayak gitu.
Nah, taunya akunnya si Putri Rahmawati itu jadi akunnya si itu, si Sarah. Nah, coba gimana dong itu? Beberapa hari lalu di DM akun rombongan itu loh Kak Siska. Ya ini. Shalom Kak Rica-Rica. Ini kepencet apa? Kepencet ini kayaknya ini. Ya. Jadi semua bohong. Jadi dia bilang gini, ia lagi nunggu kan itu. Jadi nunggu, ternyata dia udah pengajuan ke si Pak Mika. Nunggu. Jadi jangan-jangan si Pak Mika udah ngasih uang untuk pengacara, teman-teman. Ya. Ya, tapi kan tahu sendirilah Kak. Ya gimana lah mukanya kayak muka gitu kan. Kan ya, tapi kan tapi waktu di PT itu pokoknya gak terima, pokoknya demi harga diri. Pokoknya semangat lah kan. Pokoknya harga diri itu nomor 1 lah. Giliran itu kita selidiki akunnya si Putri Rahmawati penipu itu jadi akun itu yang namanya istrinya. Ini kan kita nggak tahu. Iya kan? Sedot mas kena gigi nggak bayar, kena tai lap sendiri. Aduh si grateful dog tai. Aduh. Jadi hidup masih mengandalkan spender gitu loh. Hidup terus sok-sokan mau ngelawan herder, coba. Hidup dari donasi, dari paus-paus, entah apalah itu, ya kan? Kita bukan gini loh teman-teman. Kita bukan alergi kalau ada orang yang memberi berkat baik itu dari lewat gift ataupun uang, kan itu nggak apa-apa, ya. Kita mah sah aja itu teman-teman, nggak jadi masalah gitu loh. Tapi ini masih hidup, masih mengandalkan dari yang kayak gitu, sok-sok ngelawan herder gitu loh. Kan ceritanya itu teman-teman, ya. Jadi jangan-jangan ya uang untuk pengacara itu udah dikasih sama Pak Mika, teman-teman. Ya. Tapi nggak jalan ya, nggak jalan lah. Pantasan teman-teman, tahu nggak teman-teman? Pantasan kan dia bilang gini, pokoknya nanti saya naik kapal aja, ya. Pokoknya saya naik kapal aja. Jadi nanti kamu tidur di mana? Gak apa-apa, kalau masalah hotel mah nanti aku ini sendirilah, ya. Pokoknya nantilah. Pokoknya masalah hotel gak apa-apa nanti. Dikira beneran teman-teman. Punya cek, ternyata biang kerok, penipu, sama aja dengan si Bom. Jadi kau Bom gak usah kau berdua buat gua, nanti kusumpel mulutmu itu ya, biadab. Gak usah kau sok-sok doain gua si Bagong, ya. Bagong gak bisa ngedoain gua, ya. Percuma kau berdoa kau, ya. Gak usah sok-sok akrab, gak usah sok-sok, gak ada yang mau rekonsiliasi, gak ada. Rekonsiliasi, gak kenal gua sama sampah-sampah, gak kenal gua, gak kenal, dan gak mau kenal dan tidak mau mengenal juga gua, gak ada itu. Gak usah sok-sok akrab, gak usah sok-sok ngedeketin, ya. Telepon sana, telepon sini, ya. Yang bisa ini biar datang ke room herder, gak ada. Lu semua berani berbuat, berani bertanggung jawab, ya. Gue ini hanya pembersih-bersih, ya. Gak ada intinya nanti mau ini apa namanya? Fans mengundurkan diri. Gak ada. Sok-sokan tahu gua, biar bisa nanti ini kan biar bisa didudukkan kan. Jadi nanti kan gua panggil lah si Bro Edis ke sini kan.
terus jadi ini nanti apa namanya berdamai. Nah, kemarin udah naik ke sana berapa kali, udah berdamai belum? Tetap aja hari ini kemarin masih membicarakan si Edis. Coba kayak gitu apologet. Namanya apologet ya. Jadi jangan coba-coba. Saya bukan bukan maksudnya tidak suka berdamai. Saya tidak punya musuh di sini, ya. Saya tidak punya musuh di sini, ya. Kalian yang mencari musuh dengan saya, terus kalian mau rekonsiliasi dengan Reda Marbun, yaitu derita lu. Rekonsiliasilah dengan bayang-bayangan si Reda Marbun. Ya. Karena saya akan tetap memprotek semua apologet-apologet yang jujur, ya, yang jujur nih, yang benar-benar yang tidak peduli dengan kalau ada apologet-apologet yang sudah membahas ini, membahas itu, tinggalkan. Ya. Jadi kenapa kita naikkan kemarin narasumber, ya? Jadi kemarin chattingan itu, WhatsApp yang kita pajang di sini itu adalah chattingannya si Jagung, si RK alias penipu, ya, alias biang kerok, ya. Terus dengan si narasumber, makanya kita naikkan, ya. Dia yang bilang itu kan aku waktu itu masih Protestan. Halo Jagung. Itu baru beberapa bulan yang lalu, Jagung. Nah, kenapa lu nyebut-nyebut nama gua? Hah? Apa yang salah dengan kau, Jagung? Hah? Apa yang salah dengan kau, Jagung? Hah? Kenapa dengan kau? Udah tua, kau bilang ke gua. Hah? Justru kayak kamu itu masih muda, belajarlah menjadi orang Kristen yang benar, kau biadab. Ya, kenapa? Lu bilang, ya, itu waktu aku masih Protestan. Buat herder yang di grup tadi, Kak Francisca, ada di situ. Mana si PG? Si PG, biar diputar teman-teman. Dia nyebut bahwa dia itu pendeta. Ini si Jagung. Si Jagung, teman-teman. Sebentar. Coba. Ya. Kenapa nyebut-nyebut nama gua? Kenapa, Jagung? Kenapa? Reda Marbun bertobat. Kau yang harus bertobat, penipu. RK penipu, Michael penipu. Laporkan gua nih. Ayo. Hey, Michael penipu alias RK penipu. Hah? Coba. Pendeta di mana kau? Nanti akan kita putar videonya, teman-teman. Si PG kayaknya masih sibuk. Ya. Ini tap-tap layar udah nggak ada lagi, udah rungkat aja kita, rungkat lah ini, nggak ada lagi tap-tap layar. Rungkatlah kita. Rungkat mah, oi. Baru 31 orang udah beratus. Shalom mata picek. Nggak mau, Elsa nggak mau. Maunya ketemu dulu. Coba. Aduh, jangan Kak Kristi. Coba. Ketua pokoknya jangan mau rekonsiliasi, bahkan sekalipun Opung Putin, si Jinping, Trump, dan kawan-kawan. Oh, nggak bisa kakak disetir, teman-teman, ya.
Saya tidak ada sponsor, ya. Saya bebas berdiri ke sana kemari melanglang buana, ya. Nggak harus saya diatur di sini, nggak ada. Aku udah nyampe ke gua itu. Makanya kan berdoa kan ke gua. Dirimu aja doain bom ya, supaya lemakmu itu berkurang atau pakai injection kau ya. Gak usah ngurusin hidup Reda Marbun ya. Gua juga berdoa buat gua. Gak usah lu. Ya. Jadi biar kita sambung tadi itu, absen dulu kalian teman-teman. Kita sambung yang tadi ya. Masih banyak itu sambungan-sambungan WhatsApp itu dengan narasumber ya. Kemarin kan udah naik narasumber. Narasumber siapa teman-teman? Om Burhan loh. Jadi maksud lu RK biadab? Kenapa lu bikin postingan selalu nyebut-nyebut nama gua? Bertobat kau Reda Marbun. Hei kau yang bertobat penipu. Ya. Kau yang bertobat, ya. Kasihan orang-orang pura-pura sekarang mau bikin ini bangunan untuk rumah murtadin. Di Kupang rumah murtadin. Mikir lo, mikir. Kurang ajar. Coba, kemarin narasumber sudah naik. Kapan itu WhatsApp itu? Hei, Bodat. Hei, Bodat. Dasar sampah kamu. Kencangkan tap-tap layarnya. Masa dari tadi belum ada 50, masih terus 40. Coba. Yang masih beraktivitas dulu, yang udah nyantai kayak gini tap-tap layar dulu teman-teman ya. Kak Reda kasih saya perintah untuk sedot burung RK. Memang kau ya. Kau ini dari online pun kau bisa nyedot-nyedot gitu ya. Ya ampun, gila kali kau. Bener kau bah. Astaga, apakah sih itu ada respon atau kicep? Boro-boro kicep. Dibilangnya itu masih edit-edit. Biarkan saja, katanya mau dilaporkan. Kita lihat. Lapor. Semua tukang lapor. Lapor ketua. Ya, sok-sokan. Jadi bertobat kau Reda Marbun. Makanya naiklah narasumber. Sekarang mau kau bantah lagi? RK penipu, Michael penipu. Gak mau. Mana ada uang dia lapor 24 jam di TikTok. Iya betul. Iya kan? Kalau kita mah action berjalan. Walaupun kaki Reda Marbun di Jerman, berjalan kakinya kemana-mana. Ketemuan dulu, nggak mau. Apa? Cepat, Yang. Coba. Kak Mawat ini lama kali pun naik Kak Mawat. Biar bersandiwara kami dulu. Wow, kau urus aja kau punya anak, woi. Wow, emang kenapa anak gua? Kenapa Joyce? Kenapa anak kami? Oi. Kenapa? Kenapa? Kubisukan dulu kau, ya? Kubisukan dulu. Diam-diam kau di bawah, anak ya? kami? Kenapa? Ada apa ini Hamuna? Ada apa? Ini ada film. Gak mau. Kenapa? Gak mau. Yes, no. Gak mau. Jangan kayak gitu. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Jangan. Gak mau. Ketemu mau. dulu. Baru gitu-gitu. Jadi biar tahu kalian teman-teman, ya, tenggelamkan pasti akan
kita tetap menenggelamkan mereka. Ya, apologet seperti itu tinggalkan. Ya, tinggalkan langsung. Ya. Jadi gini teman-teman, walaupun mereka itu mencari cara ya untuk mendekati gua, ya, jangan lepaskan, jangan, nggak mau. Suruh orang, ya kan, supaya kemarin kan naik si majikan kita naik ke situ hanya untuk ngeledekin si Bom ya kan. Bom katanya. Ayo kita berdebat, Bom. Nama hua di si Bom. Saya Holanda berdebat terus. Terus saja berdebat. Ya lawanlah itu si Juma, si Ripe, si Nandar. Itulah dilawan. Lah ngapain harus orang-orang Kristen dilawan? Japurut ya. Tolong tuh bilangin ke si Bom ya. Jangan coba-coba ngeduain gua. Sok-sokan berdua. Dirimu aja doain Bom. Ya, nggak usah lu sok-sok ngedoain gua, nggak butuh doa lu. Ya. Ada suara hubel, Kak. Aduh. Au. Mending mingkem, saya Muslim, saya dukung Kak Reda. Thank you. Lagian gini loh. Coba, ngapain harus sesama orang Kristen itu? Apa namanya? Jotos kayak gitu. Hanya gara-gara Tuhan, Yesus punya Tuhan, ini punya. Itu aja terus yang dibahas-bahas. Ngapain terus itu yang dibahas-bahas? Hah? Pikirkan hidupmu Bom, ya. Kayak si Mokondo. Nah, kayak si perempuan Sundal ini, ya kan? Coba, anak masih 2, bapak sudah 2. Nah, nanti anak ketiga beda bapak lagi. Coba si Kak Francisca aja anak 9, bapak cuma 1, gimana sih? Iya ketemu dulu baru gitu-gitu. Tapi gini teman-teman. Ketemu dulu baru gitu-gitu, tapi kan dia menikmati. Itu kan lagi gini ngocok-ngocok gini, tapi dia kan nggak mau. Sok-sokan mau melapor. Yang pertama langsung diciduk, yang masuk duluan siapa teman-teman? Ya si lendir, si pesundal. Si pesundal yang duluan. Ya, pada kemana ini? Kok nggak aku kenal semua ini yang di apa ini, yang di waiting room ini. Iya, betul apologet sampah. Tenang Iki Makassar, tenang. Coba, hah? Bapak, anak cuma 2, bapak kok udah 2? Habis itu pacaran lagi sama suami orang. Halo Bandung, ibu kota periangan, tang. Halo, Bandung itu adalah surga. Bandung adalah my Lieblingsstadt. Nggak mau nolak maksudnya, makanya diajak ketemu biar Jadi teman-teman ya, kalau ada yang mau naik teman-teman bertaping ya, soalnya di waiting room udah banyak sekali, udah kayak si Edis ya. Kayak si Edis Sidabutar ini, room herder ini kok banyak sekali ya. Lidah si Modat kayak kadal, aduh ampun ngeri Untung tadi gue udah selesai makannya. Duh. Kayaknya ngelihat mukanya aja mulutnya nggak sikatan 2 hari. Jadi amat Iya kan? Coba ini
Iya, bau beneran. Ih, ampun. Ih, ampun nih, ngeri-ngeri ya. Screening ketat ketua sebelum naik. Iya betul. Iya, iya. Iya, iya. Mojat ahli burung. Untung untung Apple cekernya sudah dihaltu. Untung Apple ke iya. Ih, mengerikan. Terus kan itu kan lagi posisi. Jadi dia gini, teman-teman. Itu rekaman itu dia yang rekam. Nah, kenapa itu terpublik? Ya, terpublish ke publik kenapa? Ya, dia menagih hutang ke si Mojat, ke si pejantan. Iya, muka sange. Tapi harusnya gini ya, harusnya buat si pejantan dan si betina ini harus bersyukur loh teman-teman. Karena apa? Karena gara-gara room herder mereka bersatu kembali. Benar nggak teman-teman? Iya loh. Selama ini kan mereka itu udah kejar-kejaran itu. Sampai si betina kan nyari-nyari alamat orang tuanya si pejantan ini ke si PG. Ya kan? Dan bukan hanya ke si PG. Ya, jagung itu harus dibakar kareda. Oh iya dong. Udah pasti. Pasti si jagung akan terus kita pajang penipuan-penipuannya. Ini kayaknya pada kemana ini tim herder baru cuman berapa yang di grup belum ada yang naik ini si cyber ini kemana ini sih mau pajang ini aduh ada topi boleh diam diam kau di bawah astaga si roti hidup absen dulu teman-teman itu yang absen baru 48 sedangkan di sini udah mau hampir 300 macam mana ini ya. Absen dulu kalian, absen. Aduh, masa gua harus nurunin ini WL terus, capek dah gua. Ini karena di awal aja kayak gini. Ini masih inget gua nurunin WL. Kalau enggak mah nanti mah udah bosan gua. Absen dulu kalian, absen. Absen baru 52. Terus. Absen lagi, absen. Ya, jadi dia yang mempublish ke publik video itu, dia yang ngerekam, dia yang menyebarkan. Alah, gimana dong hukumannya gimana? Coba, sok-sokan mau bilang mau melapor, gimana ceritanya? Lapor. Jadi kalian mau tahu teman-teman? Di balik ini semua, kenapa itu si MP, si Mukondo itu, ya kan, yang mengorbankan janda-janda orang, ya kan, ya kan, menelantarkan anak lagi. Disitulah semua bergabung, ya kan, ahli mesum, ya kan, ahli penjinah, ya kan, coba menelantarkan anak, ya kan, coba. Di situ bergabung semua di sana. Penipu, ya kan? Ya, ahli persundalan, mabora, gigolo. Di situ semua teman-teman, di sebelah. Ya kan? Mana ada mundur, tinggal ahli nujum, ya. Ngeri teman-teman ya. Makin kesini kita makin nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang pencitraan doang, mana yang tipu-tipu. Inilah dunia media sosial. Itulah saya bilang ke teman-teman, hati-hati. Cermati betul. Cek betul karakter orang yang kalian dukung. Lihat aja jejak rekam digitalnya, kelakuannya selama ini, bagaimana dia memperlakukan teman-temannya, bagaimana hubungan dia dengan apologet-apologet yang lain gitu. Karena makin kesini, jujur ya, makin membagongkan teman-teman. TikTok membuat orang jadi terlena, membuat orang jadi berubah niatnya. Yang mungkin awalnya niatnya bagus, tapi terakhir jadi berubah semua. Nah, inilah saya bilang ngerinya media sosial. Dan entah kenapa,
netizen-netizen itu banyak yang terkelabui, banyak yang ya bisa dibilang terlalu polos lah. Ya, terlalu polos sehingga gampang dikibulin. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana RK membuat manipulasi demi manipulasi. Bahkan grupnya Reda Marbun dulu pernah bantu dia. Dia mengaku ditipu oleh Putri Ramawati, sampai udah ngasih duit ya. Kan dia bilang ada duit yang udah dia transfer gitu. Ada bukti transfernya gitu kan. Supaya netizen kasihan. Waduh, Bang RK kena tipu. Inilah saya kembalikan Bang. Ya, saya kasih uang ke buat Bang RK supaya nggak rugi-rugi sekali. Kasih duit supaya dia bisa lapor ke pengacara, lapor polisi, bisa terbang ke Jakarta. Padahal untuk lapor orang ngapain terbang ke Jakarta? Coba saya tanya, dia mau lapor ke Barreskrim memangnya? Cuman kasus gitu kok lapor Barreskrim? Lapor Polres aja udah bisa. Paling susah ya ke Polda gitu kan. Kalau mau report ke Polda. Cobalah ada orang ngaku dihamili, koar-koar di medsos. Perlu nggak lapor ke Barreskrim? Nggak perlu. Jadi RK bikin cerita saya nggak berani naik pesawat, butuh naik kapal gitu kan. Tujuannya apa? Supaya orang simpati, kasihan. Ujung-ujungnya uang yang mengalir makin banyak. Bahkan grup Reda Marbun itu ngasih duit kok. Grup Reda Marbun itu ngasih duit juga ke RK. Karena waktu di awal-awal mereka kasihan juga sama RK. Waktu itu kan RK belum berani nyerang Edis. Belum berani teman-teman. Tiba-tiba entah dapat keberanian dari mana dia menjadi menyerang Edis dan akhirnya menjadi yang kita kenal sekarang. RK yang kita tahu sekarang. Jadi sekali lagi teman-teman, semua sandiwara dan makin kesini makin bingung kita. Jujur makin bingung. Itulah kita harus lebih cermat, lebih hati-hati dan semoga channel ini bisa membuka mata kalian untuk mengetahui mana yang fakta, mana yang cuman bohong-bohong. Nah inilah tugas dari channel HMC News ini, memberitakan kebenaran terus. Jangan lupa didukung teman-teman, ya. Jangan lupa juga dibeli Maudi madunya. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Di mana lagi kalian bisa dapat madu 40.000, sudah dapat setengah kilo madu asli dan tidak bisa COD ya. Jadi bagi teman-teman, mohon maaf kita tidak menerima COD. Bagi teman-teman yang nggak percaya, yang bilang, Bang nanti sudah saya bayar nggak dikirim barangnya. Ya kalau kalian merasa saya akan nipu uang 40.000 kalian, ya mending nggak usah dibeli lah, nggak apa-apa kok gitu ya. Daripada WA nanya ke saya, ataupun komplain-komplain, miris. Entah kenapa gitu. Saya perasaan udah gini lama di sini ya, di YouTube, di TikTok gitu. 40.000 pun udahlah, malas ngomong. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.